Selama 60 tahun, saya kan masih di dapur sampai sekarang. Ternyata itu orang yang makan, akhirnya tidak ada yang disisa. Berarti dia suka semua itu. Saya betul-betul itu gembira sekali. Budaya kuliner di Kota Makassar memang agak unik. Agak uniknya itu karena kalau untuk orang agraris suka yang pedis. Nah, untuk yang maritim itu sambelnya yang manis. Masyarakat mengekspresikan dirinya itu dengan hobinya makan karena memang orang Bugis Makassar itu terkenal dengan kepandaiannya memasak, kekuatannya makan, dan kesenangannya menikmati kuliner. Ini aroma coto gagak karena jalannya berada di Jalan Gagak. Jadi aroma coto gagak. Tidak pernah jual yang lain. Cuma coto saja dengan ketupat dengan minuman. Awal dulu tahun 70, Pak Haji memang di Mariso sini, Kecamatan Mariso, dia paling pertama jualan coto di sini. Nah, coto itu termasuk makanan penghubung. Coto, jadi antara jam 9 sampai jam 11 orang cari coto. Bukan makan siangnya, nanti makanan siang kemudian makanan berat. Di depan kita lihat sendiri cara pembikinannya, kayu bakar itu ciri khasnya memang coto. Kalau kayu bakar kan menyala terus, rasanya beda. Ini kan langsung dari alami ya. Tempat dagingnya, kita lihat sendiri cari irisnya, daging sapi. Jeroannya ada hati, ada jantung, paru, ada limpa, ada babat. Jadi mereka pengunjung memilih sendiri sesuai dengan selera. Sudah disiapkan semua, nanti pelanggan sendiri yang ukur. Mau kecut, mau manis, seperti itu terus dipasangkan dengan ketupat. Kita sudah lalui 2 tahun COVID. Teman-teman banyak gulung tikar, PHK-kan semua tenaga kerja. Tapi saya alhamdulillah, tidak pernah saya PHK-kan tenaga kerja. Kalau di PHK-kan tenaga kerja, di mana dia mau makan? Sekarang lapangan kerja tidak ada. Jangan cari enaknya, sama-sama kita jatuh, sama-sama kita bangun. Saya ingatnya dulu memang Pak Presiden dia singgah sama ibu, sama anaknya. Anak saya bilang ada Pak Jokowi di depan, saya silakan makan coto di dalam dengan ibu. Makannya langsung pesan 2, coto, campur 1, dagingnya 1. Pak Jokowi itu orangnya sosoknya merakyat. Ya di sini merakyat, datang di sini sampai keliling lihat. Saya dengan Pak Jokowi berterima kasih karena sudah pernah datang di warung saya dengan keberkahannya. Dan salam sama Pak Presiden, mudah-mudahan masih sempat ke Makassar, sempat kunjung lagi ke Aroma Coto Gagak. Jadi restoran ini itu hari waktu kakek saya jualan di sebelum dari sini di lapangan Karebosi.
Itu di tahun 1968. Kalau kondro itu dulu kata kakek saya itu artinya itu tulang, pak kondroang. Jadi kondro itu dulu barang yang tidak dipakai karena kakek saya melihat ada potensi untuk bisa dijual, akhirnya diolah, ternyata jadi kondro. Karena orang Makassar itu suka makan daging, dari sarapan daging, dari sampai mau tidur itu daging semua. Jadi ya nggak heran kalau orang-orang Makassar emang suka makan kondro. Untuk di sini kita hanya menjual sop kondro sama kondro bakar. Kalau kondro bakar itu kuahnya dipisah, sedangkan kalau sop itu kuahnya digabungkan. Kita itu menggunakan metode namanya slow cooker, yang dimana kita memasak dengan api kecil dengan kurun waktu sekitar 4-5 jam. Baru bisa disajikan agar bumbunya itu lebih meresap. Kalau yang bakar hampir sama, cuma perbedaannya agak sedikit lebih lama daripada yang sop. Karena satu, kalau kondro bakar itu harus lebih empuk. Yang kedua, nanti setelah dia dikeluarkan dari dandang, dipindahkan ke pembakaran, langsung baru di-seasoning dengan bumbu kecap. Agak sedikit garing-garing, angkat, dipotong, lalu dieksekusi dengan bumbu kacang. Makanan yang dibakar dengan kayu arang itu memang cita rasanya berbeda. Jadi taste tambahannya dari kayu bakar itu. Nah dulu-dulu juga mungkin akses untuk minyak goreng masih susah. Akhirnya orang menjadi lebih senang dengan bakar-bakaran. Nah, alhamdulillah ternyata memang jauh lebih sehat, jauh lebih enak. Yang namanya orang berdagang, apalagi ini makanan yang namanya pasang surut. Ketika dulu sempat ada namanya antraks, itu sapi gila, itu paling berasa sih. Ditambah lagi pandemi ini itu yang namanya goyang-goyang pasti goyang. Kita harus berjuang terus sih. Gimana caranya restoran ini bisa rame? Karena kita mempertahankan rasa yang dulu sampai sekarang itu tetap konsisten. Seperti itu. Makanya kenapa orang itu akan kembali lagi. Dulu maksud saya itu saudara supaya saya punya saudara datang semua pada waktu itu. Saya dulu pertama di pinggir jalan pakai tenda-tenda. Saya kelola sendiri. Awalnya begini, saya dulu ikut sama penjual sop dulu tahun 57. Kemudian kan saya sudah tahu semua. Saya minta dengan hormat, saya punya bos, saya mau juga berdiri sendiri Pak. Memang hobi saya itu begitu. Itu masak, yang mana dia suka orang, yang mana tidak. Itulah aku pelajari. Dan saya kasih rasakan apakah baik ini atau tidak. Ternyata itu orang yang makan airnya tidak ada yang disisa. Berarti dia suka semua itu. Saya betul-betul itu gembira sekali. Selama 60 tahun, saya kan masih di dapur sampai sekarang. Mulai masak itu jam 8 sampai jam 11 sudah masak itu. Sudah aku bikin semua. Tinggal dipanasi kalau mau diangkat turun. Sop saudara itu pada umumnya sapi. Ada dagingnya, ada parunya, ada hatinya, jantungnya. Dari dulu memang pakai jeruk. Ya dari dulu. Dari tahun 60 itu pakai jeruk. Bebek begitu. Tidak ada perubahan ini. Kalau menurut saya itu nasihat atau pelajaran, jangan condong selalu mengharap kepada orang. Kita harus belajar sendiri. Kalau asalkan kita mau belajar, itu kuncinya.
Kami berharap bahwa budaya instan boleh, budaya pop juga silahkan. Tetapi kita tetap mesti memberikan penghargaan khusus kepada aneka ragam kuliner yang kita, terutama dengan yang cita rasa tinggi, menggunakan rempah banyak, karena bukan hanya sekadar taste. Ada rasa di belakangnya, proses-proses yang mendahului, yang itu yang mesti diapresiasi. Maka kita juga ingin supaya budaya-budaya itu menjadi lestari.